بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan hingga kita dapat berjumpa kembali dalam video kali ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai salat hajat khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Quran surah Ghafir surah ke-40 ayat ke-60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ayat ini menjelaskan bagaimana agar kita memohon dan meminta hanya kepada Allah. Setiap orang pasti memiliki hajat atau keinginan, dan hajat yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Namun terkadang keinginan tersebut belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama telah mengajarkan beberapa amalan yang bisa mempercepat terkabulnya permohonan kita. Selain berikhtiar dengan sungguh-sungguh dalam agama Islam, umat muslim dianjurkan untuk berdoa ketika memiliki sebuah hajat kepada Allah. Amalan ini merupakan teladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain tuntunan dari Rasulullah, membaca surah Al-Ikhlas berkaitan erat dengan makbulnya doa. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan ampunan bagi yang membaca Al-Ikhlas. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Hadis riwayat Ad-Darimi menjelaskan bagaimana keutamaan membaca Al-Ikhlas. Barang siapa yang membacanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Salat hajat adalah salat sunnah yang dikerjakan karena mempunyai hajat atau keperluan atau kebutuhan agar diperkenankan hajatnya oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Apakah salat hajat harus tidur dulu? Dalam beberapa penjelasan, salat hajat dilakukan sesudah atau sebelum kita tidur. Terkait hal ini, salat hajat tidak ditentukan baik di pagi hari ataupun siang maupun malam. Namun tidak diperbolehkan mengerjakan salat hajat pada waktu yang dilarang, seperti setelah salat asar ataupun salat subuh. Jadi di waktu dua ini tidak diperkenankan untuk melakukan salat sunnah apapun.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari ketika terbit membawa tanduk setan. Ketika ia naik, tanduknya dilepaskan. Ketika berada di tengah ufuk, tanduknya dikenakan kembali. Ketika tergelincir, tanduk itu ditanggalkan atau dilepaskan dan dikenakan kembali ketika mendekati tenggelam. Ketika betul-betul tenggelam, tanduk itu ditanggalkan. Karena itu, janganlah kalian sholat pada 3 waktu tersebut. Hadis riwayat Malik, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Inilah patokan bagaimana kita agar tidak melakukan sholat di kedua waktu, baik setelah subuh maupun setelah asar. Sholat sunnah hajat dikerjakan 2 rakaat, kemudian berdoa memohon sesuatu yang menjadi hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat kita berharap. Sholat hajat khusus dilakukan 4 rakaat dengan 2 salam. Rakaat pertama, sesudah Al-Fatihah, bacalah surat Al-Ikhlas 10 kali. Pada rakaat yang kedua, sesudah Al-Fatihah, bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 20 kali. Terus salam dan lakukan kembali sholat lagi. Rakaat yang pertama, sesudah Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas sebanyak 30 kali. Rakaat yang kedua, sesudah Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Sesudah salam, hadarah kepada Nabi dan kepada keluarga ahli kita. Demikian tuntunan salat hajat khusus yang insyaallah sangat besar kemanfaatannya. Setiap kita memiliki hajat yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan perantaraan salat hajat khusus ini, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah salat hajat ini dengan cara istiqamah dan secara ikhlas. Insyaallah akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita, baik sehari-hari maupun dalam jangka yang panjang. Berkaitan dengan hajat ini adalah termasuk dalam hal kerejekian yang insya Allah ada doa atau amalan khusus yang akan saya bagikan pada video berikutnya untuk amalan dunia atau dunia nih supaya sugih. Silahkan disimak pada videonya nanti yang insya Allah akan saya upload juga. Demikianlah, semoga bermanfaat apa-apa yang telah saya bagikan atau apa-apa yang telah saya terangkan, baik dalam video ini maupun video-video sebelumnya yang telah banyak saya upload. Ikhwanul muslimin, semoga bermanfaat bagi kita semua dalam beramaliyah, beristiqamah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.